Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang sengketa pajak antara BUT Decathlon versus Direktorat Jenderal Pajak terkait PPh Final 15 masa pajak Agustus 2022. Saya Kurniadi Bobo sebagai moderator dan rekan saya ada Rehan Separdana. Saya Fakarudin. Saya Filosofi Wiana Kris. Saya Muhammad Pratama. Baik, kami akan mulai presentasi dengan materi pertama yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh Andin. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang kasus. Sebelum menjelaskan latar belakang kasus, di sini saya akan menjelaskan profil wajib pajak. Nama wajib pajak yaitu BUT Decathlon SA yang ber-NPWP 02.914.3/017.000 yang beralamat di RUC Building lantai 6, Jalan TD Simatupang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Wakil Kepala Kantor Perwakilan Hairul Sigit, kuasa hukum dari BUT Decathlon Antoni Salim. Jadi BUT Decathlon SA ini adalah kantor perwakilan dari perusahaan Prancis yang didirikan di Indonesia sejak 2009 dan terdaftar sebagai kantor perwakilan perusahaan asing KPPA sesuai izin dari BKPM KPPA. Hanya boleh melakukan kegiatan administrasi dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan komersial seperti jual beli barang atau jasa. Dalam praktiknya, BUT Decathlon berperan dalam mengelola persediaan, memastikan kualitas produksi dan menjadwalkan pengiriman barang yang diekspor kembali ke Desipro PTE Ltd afiliasi Decathlon Group di luar negeri. Awal mula sengketa ini muncul ketika Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan BUT Decathlon dan menemukan indikasi bahwa kantor perwakilan tersebut melakukan fungsi aktif dalam rantai pasok, produksi dan distribusi barang yang dianggap menyerupai kantor perwakilan dagang asing KPDA. DJP menilai bahwa BUT Decathlon sebenarnya melakukan kegiatan yang menciptakan penghasilan dan layak dikenai pajak penghasilan final pasal 15 yaitu sebesar 0,3% dari nilai impor bruto ke Indonesia. Akibatnya DJP menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB pada 13 Juli 2023 dengan total tagihan pajak dan bunga sebesar Rp120.666.330. Jadi apa itu PPh pasal 15? PPh pasal 15 final ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan secara final kepada wajib pajak tertentu yang menjalankan usaha di bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu jenis usaha yang diatur dalam PPh pasal 15 final ini. Yang pertama, perusahaan pelayaran dalam negeri, perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri, perusahaan pelayaran atau penerbangan dalam negeri yang beroperasi di luar negeri, perusahaan dagang asing, perusahaan pengeboran minyak gas dan panas bumi, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi tertentu. Karakteristik PPh pasal 15 final ini yaitu bersifat final, artinya pajak yang dipotong atau dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPh tahunan. Tarif khusus sesuai dengan jenis kegiatan usahanya. Diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan peraturan Dirjen Pajak. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang tanggapan wajib pajak dalam sengketa pajak antara BUT Decathlon dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait penetapan final pasal 15 untuk masa pajak Agustus 2022. BUT Decathlon menolak penetapan tersebut. Alasannya yang pertama itu mereka tuh nggak ada penghasilan dari Indonesia, jadi mereka nyatain nggak memperoleh penghasilan di kegiatan di Indonesia ini. Fungsi mereka tuh cuma sebatas pengawasan kualitas dan logistik, bukan aktivitas penjualan. Nah, yang kedua ini fungsi mereka itu cuma sebagai kantor perwakilan, bukan kantor dagang. Berdasarkan izin dari BKPM, Decathlon hanya bertindak sebagai KPPA, kantor perwakilan perusahaan asing, yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha, penjualan ataupun menerima penghasilan dari Indonesia. Yang selanjutnya, izin KPPA sudah dicabut sebelum masa pajak yang disengketakan, tepatnya pada 14 Juni 2022. Sehingga pada bulan Agustus 2022, secara hukum dan fakta, KPPA itu sudah tidak aktif lagi. Yang keempat, penghitungan pajak dianggap salah dasar hukum. Pemohon banding berpendapat dasar hukum yang digunakan oleh DJP yaitu SE 02/PJ.03/2008 tidak berlaku karena status Decathlon bukan KPDA, kantor perwakilan dagang asing.
mereka tuh menekankan kayak bahwa yang semestinya menjadi rujukan itu perjanjian penghindaran pajak berganda P3B antara Indonesia dan Prancis yang secara eksplisit menyatakan bahwa mereka ini seperti kontrol kualitas dan pengurusan logistik tidak membentuk bot. Oke, yang terakhir di sini kan mereka tuh nyatain kayak gak terima laba yang dari KPPA Decathlon ini. Mereka tuh nyatat penjualan cuma expense report. Aktivitas ekspor impor dilakukan langsung oleh kantor pusat atau afiliasinya PT Decathlon Sport Indonesia tanpa melibatkan KPPA. Jadi kesimpulannya, menurut Plat Decathlon, mereka tidak termasuk dalam definisi bentuk usaha tetap, sehingga Indonesia nggak berhak memajaki transaksi yang dilakukan oleh kantor pusat tersebut. Oleh karena itu, mereka memohon pembatalan koreksi PPh final pasal 15 sebesar 37,9 miliar rupiah. Oke, selanjutnya itu ada materi tentang WP mengajukan keberatan. Kenapa sih WP itu mengajukan keberatan? Jadi dalam istilah perpajakan, ketika seorang WP tidak terima atau merasa pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui surat ketetapan pajak kurang bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ia dapat mengajukan keberatan. Nah, di sini WP-nya yaitu BOT Decathlon mengajukan keberatan karena beberapa alasan. Yang pertama, mereka tidak setuju dengan pengenaan PPh final pasal 15 sebesar 113 juta rupiah. Yang kedua, mereka tidak merasa melakukan penjualan di Indonesia. Lalu mereka hanya melakukan fungsi pengurusan persediaan, yaitu logistik dan pengawasan kualitas. Selanjutnya, berdasarkan izin mereka sebagai KPPA, mereka tidak boleh mencari penghasilan di Indonesia. Yang terakhir, mereka menilai SE02 PJ03 tidak relevan karena mereka bukan KPDA. Selanjutnya itu hasil keberatan. Keputusan DJP keberatannya ditolak. DJP tetap menetapkan bahwa BOT Decathlon harus membayar PPh final plus bunga sebesar 120.666.330 rupiah. Sekian. Selanjutnya ada WP mengajukan banding. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan banding itu? Banding adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak apabila tidak setuju dengan hasil keputusan yang ditetapkan oleh DJP. Nah, dalam kasus ini, BOT Decathlon mengajukan banding ke pengadilan pajak setelah keberatannya atas SKP KB PPh final pasal 15 yang ditolak oleh DJP. DJP menetapkan bahwa Decathlon menerima penghasilan bruto sebesar 37,98 miliar sehingga dikenakan PPh final sebesar 113,9 juta dan ditambah bunga sebesar 6,7 juta sehingga total tagihannya senilai 126 juta. Alasan WP mengajukan banding yang pertama, tidak termasuk BOT menurut pasal 5 ayat 3 P3B Indonesia Prancis. Yang kedua, tidak ada penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Dan yang ketiga, kegiatan hanya bersifat administrasi atau mengatasi kualitas dan logistik. Yang keempat, izin usaha sudah dicabut sejak 14 Juni 2022. Padahal pajak dikenakan untuk Agustus 2022. Yang kelima, penggunaan dasar hukum SE02 PJ03 2008 tidak tepat. Seharusnya P3B digunakan karena lebih spesifik atau lex specialis. Dan yang keenam, tidak wajib bayar 40% terlebih dahulu karena belum merupakan pajak yang terutama sesuai pasal 27 ayat 5C UU KUP. Yang selanjutnya ada fokus utama dalam fokus sekretar dalam banding. Jadi apakah Decathlon memang melakukan kegiatan yang menyebabkan terbentuknya bentuk usaha tetap atau BUT dan berhak dikenakan PPh final pasal 15. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan atau proses dari banding. Dalam proses banding, BOT Decathlon berhasil membuktikan bahwa yang pertama, mereka adalah kantor perwakilan perusahaan asing atau KPPA, bukan KPDA. Yang kedua, fungsi mereka bukan berdagang atau menjual, melainkan hanya mengelola logistik dan pengawasan kualitas produk manufaktur. Yang ketiga,
tidak ada penerimaan penghasilan dari Indonesia dan tidak terjadi transaksi penjualan. Yang keempat, izin operasional KPPA juga telah dicabut sebelum masa pajak yang disengketakan, yaitu per 4 Juni 2022. Yang kelima, yang paling penting yaitu berdasarkan P3B atau Perjanjian Pemindahan Pajak Berganda antara Indonesia dan Perancis, kegiatan KPPA seperti ini tidak membentuk usaha tetap atau BUT, sehingga tidak dikenai pajak Indonesia. Oleh karena itu, pengadilan pajak memutuskan untuk yang pertama, mereka mengabulkan permohonan banding wajib pajak secara penuh. Yang kedua, membatalkan SK PKB PPh Final pasal 15 masa pajak Agustus 2022. Yang ketiga, menyatakan bahwa Decathlon tidak memiliki kewajiban pajak atas masa tersebut. Baik, di sini adalah keputusan akhir banding. Keputusan akhir banding yaitu wajib pajak berhasil memenangkan banding, yang dimana Decathlon tidak dikenai PPh Final atas nilai 37.951.218.000 dan tidak wajib membayar sanksi bunga keterlambatan sebesar 6.722.676. Dengan demikian, total kewajiban pajak sebesar 120.666.330 dinyatakan tidak terutang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, 120 juta. Abang kabar dengan hatiku. Menyatakan bahwa